Ustaz Muhammad Iqbal. Beliau memulai sekolah di Kota Medan dengan TK Aisyah pada TK Aba Melati Medan, SD pada SD Muhammadiyah 01 Medan, SMP di SMP Negeri 11 Medan, dan SMA 5 Medan. Kemudian sarjana psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian Master Social Science Psikologi Konseling Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian Filosofi of Doktor Psikologi jurusan Psikologi Universitas Kebangsaan Malaysia. Berikut aktivitas sehari-hari. Sekarang beliau adalah dosen tetap program studi psikologi Universitas Paramadina Jakarta, dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, tim pengajar nilai kebangsaan Lemhanas Republik Indonesia, tenaga ahli wakil ketua MPR DPR, serta konsultan International Organization for Migration Kuala Lumpur Malaysia dari tahun 2008 hingga 2009. Bukan main, insya Allah bukan kaleng-kaleng. Muhammadiyah mencari ilmu. Untuk itu, mari kita simak kajian kita hari ini kepada Ustaz Muhammad Iqbal VSD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah hari ini Allah berikan banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, keselamatan. Betapa banyak saudara kita hari ini harus dirawat di rumah sakit, harus cuci darah, harus kemoterapi, harus dipasang ring, bahkan ada yang harus diantar ke liang kubur karena hari ini adalah hari terakhir di dunia. Untuk itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya, kita semua dari alam yang jahiliyah, di mana ketika itu orang saling berperang, menyembah berhala, bahkan anak perempuan dikubur hidup. Rasulullah SAW tidak pernah membangun istana yang megah dari emas, tidak pernah membangun menara yang tinggi menjulang, tapi cahayanya sampai ke Jagakarsa. Karena apa? Karena akhlaknya yang mulia. Untuk itu marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu, para guru-guru kami, ya, para sesepuh yang tentu saja hari ini hadir memberikan semangat halal bihalal ini, karena sesungguhnya tadi Ustaz Kasumi mengatakan harusnya haram bil halal. Tapi hari ini kita hadir dalam rangka bersilaturahim setelah Lebaran. Kita hari ini bersama-sama untuk saling memberikan semangat. Yang saya hormati Ketua PCM Jagakarsa Ustaz Kurniawan Eskom beserta jajarannya yang saya tidak sebutkan satu persatu, Ketua PCA Ibu Hajah Yunani Ististia SPDI. Saya sama Aisyah ini sangat bersyukur karena saya dari taman kanak-kanak dididik dari Aisyah. Luar biasa. Terima kasih. Kemudian juga Bapak Ketua RW Insinyur Haji Rudi Saputra, Bapak Insinyur Haji Moroni beserta jajarannya, Ketua DKM. Di sini juga hadir Ustaz Muammar Qaddafi, di kelas saya. Karena saya 2 minggu lalu diundang beliau juga di sini. Karena saya alumni UIN Ciputat. Ada di sini Ustaz alumni UIN Ciputat. Kalau ada mohon izin para senior di sini izin. Hari ini saya dihadapkan oleh Ciputat, Ustaz Asmi bilang, saya kira Ustaz udah umur 50. Ternyata umur 40-an.
Mohon maaf, hari ini saya bukan mengajari ikan berenang, bukan mengajari tentara berbaris, tapi hari ini kita ingin sharing-sharing bercerita tentang apa yang kami alami di rumah konseling. Saya sama istri seorang konselor keluarga psikolog. Dulu saya tinggal 7 tahun di Malaysia, Ustaz. S2, S3 di sana, anak lahir 2 di sana. Sempat nggak mau pulang karena beranggapan di Indonesia susah. Lalu saya mendapat kesempatan mendapat beasiswa di Asian Graduate Student Fellowship di National University of Singapore. Saya sangat waktu itu menangis terharu karena masuk menjadi mahasiswa di Singapura susah, dan saya mendapat kesempatan menjadi seorang peneliti di sana. Dan akhirnya pulang ke Indonesia di 2011 karena tahu kami ini psikolog, banyaklah tetangga yang datang seperti cerita Pak Ketua Pak Kurniawan tadi. Ada yang curhat, ada yang pisah ranjang, ada yang ngambek-ngambekan, ya kan? Akhirnya kami di 2014 kami buat klub namanya Rumah Konseling. Hampir setiap hari menghadapi orang bercerai. Bahkan kadang-kadang orang bercerainya pernah aneh-aneh juga. Maksa, Pak saya mau konseling sekarang, saya datang ke rumah. Kita lagi asik-asik nonton sama istri, Reko melaporkan suaminya, melaporkan istri. Untuk itu, sebelum acara ini dimulai, pergi berjalan ke Tanjung Balai. Banyak rumah rapi bersusun. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya membaca pantun. Tanjung kandung airnya keruh, tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering bergaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Jadi, tetapi kemarin ada viral di TikTok, saya dikirimin oleh tim saya. Pak, ini ada perempuan buat konten, baru keluar dari pengadilan agama teriak, aku cerai, aku bersyukur besok. Viral, ada ibu teriak-teriak, alhamdulillah aku cerai. Karena ternyata setelah saya mendalami kasus-kasus rumah tangga itu tadi, saya melihat keindahan Islam di balik dimulainya cerai dan Islam. Karena saya menghadapi satu klien saya yang berbeda agama, nggak boleh cerai sampai mati. Walaupun dikubukin, walaupun disiksa, disuruh narkoba, nggak boleh. Berat. Kalau mau cerai itu panjang, tapi di agama kita Islam memberikan jalan. Walaupun itu adalah perilaku perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata ibarat kita berjalan dengan sebuah perjalanan, di tengah jalan terjadi yang namanya tergelincir, jatuh, tabrakan. Ada suami yang menggebuki istrinya setiap hari. Digebuki, nggak ngasih uang pulang, digebukin. Apakah dia nggak boleh cerai? Boleh, karena itu sudah mengancam nyawa. Betapa banyak orang gara-gara nggak boleh cerai, akhirnya suaminya dimutilasi, suaminya dibunuh oleh selingkuhan. Tetapi ini perspektif saya sebagai orang yang sering menangani perceraian. Tetapi kita ambil jalan tengah bahwa sebenarnya perceraian ini harus kita cegah. Karena apa? Karena dampaknya kepada anak luar biasa. 55% orang tua yang bercerai, anaknya low-terus, tidak percaya kepada pasangan, akhirnya bercerai juga. Jadi saya kalau ketemu orang bercerai, saya tanya, bagaimana orang tua Anda bercerai juga? Ini mengerikan. Untuk itu kita harus memutus mata rantai cerai ini dengan cara membangun komunikasi yang harmonis. Salah satu penyebab cerai itu adalah konflik. Kenapa konflik, Pak? Kenapa Bapak Ibu sering berantem, berdebat? Hari saya jawab, Ustaz. Saya kalau ditanya orang, Pak Iqbal, apa penyebab konflik rumah tangga? Oh banyak, ada 1999, saking banyak. Yang pertama apa? Ekonomi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, ekonomi. Jadi ekonomi nggak ada habis-habisnya. Tapi ekonomi ini bukan hanya nggak punya uang, Ustaz. Ekonomi yang pertama adalah ketika kepala keluarga tidak mampu mencari nafkah. Oh ini error. Senggol bacok. Saya pernah mengalami kuliah di luar negeri, beasiswa saya terlambat. Kepala pusing, atau berkunang-kunang. Maka saya tanya istri saya, ini kakak ini pernah marah apa nih? Oh terakhir waktu 10 tahun lalu waktu mau sidang disertasi. Setelah itu pernah marah tadi. Kenapa? Karena ketika itu tekanan banyak, pembimbing menelpon, maksa punya mau next kita, beasiswa terlambat, anak sakit,
perlu lapar. Istri mungkin ngomel juga. Makanya orang gara-gara ekonomi bisa pindah agama. Saya ditelepon sama orang sahabat saya dari Indonesia, Pak Iqbal punya 50 juta. Kenapa? Ini ada teman kita rajin ngaji, tiba-tiba dia terjerat hutang sama orang berbeda agama, dan dia akhirnya pindah gara-gara 50 juta. Apalagi gara-gara pelosok hanya gara-gara ekonomi bisa kita. Gara-gara ekonomi orang bisa mencuri, merampok, membunuh, memutilasi, membegal. Bayangkan anak-anak remaja masih muda dibunuh, dibacok hanya gara-gara motor yang harganya 2 juta. Masih penting ada orang gara-gara 10 ribu. Ini mengerikan. Kenapa kita menjadi terjebak kepada masalah ekonomi? Karena paradigma kita, dunia kita sudah materialisme. Apa-apa punya uang, apa-apa punya uang, sehingga tekanan ekonomi ini membuat orang depresi. Makanya saya sering sekali merujuk orang-orang yang berantem itu ke psikiater karena sudah kasih curiga terus, suaminya pulang selingkuhin, curiga terus. Karena apa? Karena tekanan hidup. Makanya hari ini ya bapak-bapak yang suka menekan istrinya, mengancam-ngancam, yakinlah bahwa tidak selamanya orang itu kuat. Ada satu hari dia mengamuk. Maka saya sudah banyak sekali menangani kasus suami-suami yang istrinya berbalik melawan karena sudah terlalu lama disakiti. Karena ada namanya maskulinitas sindrom kelaki-lakian, seolah laki-laki nggak pernah salah. Ya kan? Ini nggak punya uang, tenang, habis dan berjuang. Mau sekolah anak kurang, umi aja yang utang. Semua istri. Tapi kalau istrinya salah, ya ikhlasina aman wa ini adalah khusus. Tapi kalau istrinya komplain, nggak boleh. Ini ada yang beda. Bapak-bapak sekalian saya kasih tahu antum semua. Apa yang bapak ucapkan ketika datang ke rumah calon mertua? Bawa martabak cium tangan. Apa yang bapak lakukan waktu itu? Pak, izinkan kami, restui saya. Betul nggak Pak? Anak bapak saya akan bahagiakan. Tapi kenapa setelah diberikan, bahkan mertua kita yang membiayai resepsinya karena nggak punya uang waktu itu, akad nikah, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu Pak yang termurah di tanah abang. Mana janji kita kepada calon mertua ini? Betapa hatinya kita sebagai seorang, betapa lukanya hati kita sebagai seorang ayah. Ketika anak perempuan kita datang menangis, ayah, aku disakiti, aku dipukul, aku dibentak, aku tak diberi nafkah. Tidak ada seorang ayah pun yang rela anaknya diserahkan kepada laki-laki lain untuk disakiti. Ini bahagia. Ibu-ibu bibir adil. Mana yang dulu ketika ta'aruf alun-alun sampai batu pun sakit selehanya. CV 10 halaman, bina kuat, mana visi misi itu? Dulu ketemu calon mertua dicium, dipeluk. Sekarang mertua dilarang datang, ipar dimusuhi. Mana wanita solehah dulu yang ketika dijodohkan, ketika ta'aruf itu semuanya sudah hilang. Kita kembali perlu mereview apa yang kita cita-citakan dulu. Dulu ketika ta'aruf, Masya Allah ditanya, sholat duhanya bagaimana? Mulainya gimana? Insya Allah. Begitu menikah dua-duanya kesiangan. Karena ternyata ketika orang berkenalan itu namanya personality, itu bahasa Inggris, personality, topeng. Kita di sini pakai topeng semuanya, termasuk saya. Di rumah hancur lebur semua ini. Personality, menampilkan sesuatu. Untuk itu tidak ada rumah tangga yang punya konflik. Ada yang punya masalah rumah tangga yang ini? Saya ingin belajar dari mereka. Ada. Semua punya masalah. Tapi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak. Makanya paling enak itu punya istri yang sabar, punya suami yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nggak suaminya diperlakukan seperti ratu? Makan disuapin, mandi dimandiin, disikatin, dia apa lagi dipijit, disuapin, boleh? Boleh. Tapi ingat bapak-bapak,
pasangan raja adalah ratu, bukan asisten rumah tangga. Ini yang satu raja, yang satu asisten. Kalau bapak-bapak diperlakukan seperti raja, maka perlakukanlah istri kita seperti ratu. Setuju? Ibu-ibu di belakang, gas-gas lagi panas. Kata bapak-bapak, nyesal saya datang. Hancur semua rencana. Tapi ada pula suami yang protes kepada saya, Ustaz, istri saya sudah saya perlakukan seperti ratu. Uang belanja diserahkan, ATM diserahkan, uang diserahkan, rumah dibangunkan, mertua disiapkan, tapi dia tidak memperlakukan saya seperti raja. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah diperlakukan seperti ratu, maka perlakukanlah istri kita seperti raja. Setuju Bapak? Kata ibu, bapak ini nyesal dan datang. Itu ekonomi yang pertama. Jadi nggak punya uang di berat. Makanya saya pernah mengalami. Dulu saya kuliah di Malaysia karena beasiswa saya terlambat. Siti Nurhaliza lagi nyanyi Cintailah saya ngomongin air. Saya jadi pelayan di restoran di Hotel Marriott Putrajaya. Saya hilangkan semua gelar bahasa demi keluarga. Karena apa? Karena kita ingin membangun sejarah bangsa kita. Untuk itu, yang hari ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi, bekerja keras, berjuanglah, bertanyalah, teruslah belajar, jangan gengsi. Yang membuat kita ini sulit ekonomi tahu nggak apa? Harga diri, kebanyakan gelar. Makanya orang-orang yang banyak gelar itu susah cari duit. Masa dokter jualan tanah? Kenapa rumah? Masa dokter jualan online? Kenapa rumah? Saya sebagai seorang PhD juga, apa aja saya bisnis, pokoknya nggak malu. Ya, makanya kata orang bagi seorang psikologi itu di mana ada masalah di situ ada duit. Makanya jangan banyak bermasalah, mahal. Saya sekarang kalau mau ketemu kan saya konseling mahal, saya mahalin. Karena enak aja, dia yang selingkuh kita suruh tanggung jawab. Baik kalau saya selingkuh, kalau bapak tenangkan istri saya, enak aja. Boleh saya bilang 3 juta per jam kalau bapak sudah. Nanti kita bicara. Ekonomi yang kedua. Tadi yang pertama ekonomi gak punya uang. Ekonomi yang kedua Pak, ada gajinya Pak 10 juta kayak saya, 10 juta gaji. Tapi cicilannya 9.900.000 sebulan. Kenapa? Karena kebanyakan gaya. Semuanya kredit, rumah kredit, mobil kredit, panci kredit. Akhirnya rumahnya dikejar jadi kolektor, gak pernah jalan-jalan, gak pernah rekreasi. Hidupnya penuh dengan kebohongan, fleksi, bohong, pura-pura kaya. Makanya sekarang paling banyak ibu, bapak-bapak, suami istri itu berantem gara-gara melihat postingan orang lain. Enak banget, dia tuh pergi umroh sama keluarga, padahal dia ini pinjaman online. Akhirnya dia ngomong, tenang nih, kita berangkat, kita kartu kredit sama aja. Itu akhirnya korban penipu, akhirnya menjadi penipu. Apa yang ditampilkan orang di sosial media itu belum tentu enak, belum tentu sebenarnya. Banyak yang berbohong. Maka banyak sekarang pasangan-pasangan berantem gara-gara ngelihat postingan tetangganya, temannya. Jadi cincin-cincin ini sudah banyak saya dapati. Pasangan-pasangan yang bercerai gara-gara istrinya paling banyak meminjam pinjaman online, pinjol dari 2 juta sampai 200 juta. Awalnya 2 juta, 4 juta, 5 juta, 10 sampai 200 juta. Akhirnya diceraikan istri. Karena tidak bisa menjaga marwah harta. Setelah saya dalami saya wawancara, saya tanya-tanya kepada korban pelaku yang meminjam online, kenapa ibu sampai mau? Mereka di dalam hatinya sebenarnya ingin membantu keuangan keluarga, ingin mencoba bisnis, ingin membantu orang tua, tetapi tidak jujur dan tidak terbuka. Jadi ibu yang hari ini ingin membantu suaminya terbuka, karena pinjaman online ini biar tenir. Nanti di terornya ibu, bukan hanya ibu, sekeluarga ibu terornya, termasuk tetangga dan teman-teman. Nanti Pak Kurnia kalau ada anggota Muhammadiyah yang kena pinjaman, yang ditelepon Pak Kurnia, Pak anggota bapak, yang minjam siapa yang dimaki Pak Kurnia. Jadi ngeri. Jadi jangan banyak gaya. Di sini ada guru fisika ya, ngomongnya. Gaya dan tekanan
memang kita punyanya mobilnya hanya mobil yang murah, itu tidak masalah. Tetapi betapa kita selalu melihat rumah tetangga, rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumah kita sendiri. Ini penting. Yang hari ini punya cicilan stok, itu membuat kita tidak bahagia. Kalau kebutuhan primer sih masih oke lah, kayak rumah oke, itu primer, kendaraan yang murah, motor oke. Tapi kalau sudah berbohong, ingin terlihat kaya, ya walaupun ada juga orang kecil bukan berarti dia nggak punya uang, dia pengen mengkapitalisasi uangnya, boleh juga. Para pengusaha rata-rata kecil semua, tapi bukan untuk gaya, tapi untuk bisnisnya dan lain-lain. Sepakat kita menghentikan banyak gaya ini. Kadang-kadang ibu sekarang apa aja dicicil Pak, sampai make up pun ada cicilan sih. Ada orang pakai iPhone, jangan dikira itu keren. Bisa jadi bahkan mohon maaf ya, saya menemukan banyak anak-anak muda itu demi iPhone ini. Ya, saya kebetulan baru beli untuk konten kreator. Tapi bagi anak muda, banyak orang melacurkan dirinya open BU demi ini, yang harganya 20 juta. Jadi saya baru beli untuk kontennya. Atas arahan para senior saya di konten kreator, Pak Iqbal katanya kalau mau konten bagus pakai ini, nah ini lebih. Tapi banyak orang gara demi ini tuh berbohong, berbukan, melacurkan dirinya kepada Oppo demi iPhone Pro Max. Ini saya dapat langsung cerita-ceritanya dari para remaja. Ini mengerikan. Bahkan yang lebih ngeri itu handphone Android tapi dipasang logo Apple seolah-olah. Jadi terlalu banyak gaya. Ini banyak orang sekarang banyak gaya. Baju sampai ke 6 juta, motor sampai 60 juta. Kalau dia punya uang nggak ada masalah, silahkan. Tapi yang terjadi betapa banyak orang ketika dia bergaya dia menyusahkan orang lain. Hidupnya nggak nyaman, cemas, tidur nggak tenang karena belum apa-apa. Tiket tambah 1 dia mulai telepon. Bagaimana cicilannya hari ini? Kok Iqbal kamu pernah gimana? Kayak apa? Ya, saya pernah juga ada orang pinjam kartu kreditnya dong buat ini saya bete belum oke. Tapi lama-lama jadi konflik. Kenapa? Karena nggak komitmen dan lain-lain. Makanya bagi seorang pebisnis berhutang itu bagian dari satu. Tapi bagi orang yang tidak punya bisnis, berhutang itu adalah masalah utama. Demi gaya. Ekonomi yang ketiga, di saat dia menjadi puncak karir, menjadi pejabat publik, bisnisnya maju, usahanya hebat, kepala daerah, menteri, di situ pula keluarganya hancur. Di situ pula dia berselingkuh, di situ pula anaknya kena narkoba. Jadi banyak juga orang yang gagal mengelola rumah tangga karena berada di puncak karir. Maka hati-hati, saya selalu ingatkan teman-teman saya, Lodi berada di puncak karir. Karena saya pernah jadi ketua jurusan, jadi dekan, dan sekarang saya jadi ketua sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi Iraja. Usia 41 tahun. Hati-hati, betul. Begitu kita berpuasa, Masya Allah, godaannya semakin besar. Duit ada. Kalau zaman dulu, makanya orang tanya, Pak Iqbal, bagaimana dengan Uber kedua? Nggak ada Uber kedua tuh. Uber kedua tuh hanya punya uang aja. Kalau nggak punya uang, apa yang mau diuberkan? Jadi Uber kedua itu bukan usianya, tapi itu usia kemampanan. Zaman dulu ketika nggak punya uang, ribut sama istri, dia tidur. Sekarang kalau dia punya uang, dia ribut, dia pergi ke pagi tidur, dia pergi ke karaoke, dia pergi ke kelas malam, karena dia punya uang. Maka hati-hati dengan istilah Uber kedua. Maka ibu yang suaminya 45 tahun, 50 tahun, nggak punya uang, bersyukurlah. Nggak kemana-mana dia. Tapi kalau dia punya uang ini yang berpakai. Maka uang ini datang sebagai orang ini kayak setan deh, bahaya. Tapi semuanya ada uang, nggak masalah pula. Maka kuncinya adalah self control. Seorang itu bertanya kepada saya, Pak Iqbal, bagaimana agar kita nggak selingkuh? Simpel, jaga pandangan. Selagi kita mengumbar pandangan kepada lawan jenis, bahkan sejenis, sekarang selingkuh ini aneh-aneh Ustaz. Bukan hanya lawan jenis saja, jenis pun ada. Maka ibu jangan terlalu bangga, enggak Ustaz, suami saya aman kok. Kelompok lagi diantar temannya laki-laki juga. Ada juga yang diantar temannya laki-laki. Ternyata mereka selingkuh.
Jadi sekarang saingan ibu ini berat, bukan hanya perempuan, laki-laki pun bisa di era digital. Jadi ketika kita berada di puncak karir, ujian itu berlanjut, ujian kesetiaan. Kenapa banyak ibu-ibu ini ketika suaminya selingkuh sakit hati, marah, dendam, bahkan ingin membalas? Saya ada seorang ibu telepon saya Pak Iqbal, suami saya selingkuh. Lalu kenapa Bu? Tolong carikan saya selingkuhan, saya membalasnya. Bahaya. Karena ternyata di puncak karir ini orang imannya diuji. Begitu dilantik jadi pimpinan, jadi sebuah perusahaan, cek bel, datang sekali. Apa kabar Bapak? Mau minum apa hari ini? Anak buah dari jauh, Pak Direktur. Di situ mulai kesombongan muncul, keangkuhan muncul. Kenapa? Berkuasa. Apalagi yang di pejabat, camat, lurah, bupati, gubernur. Dia datang baris, dia tinggal tunjuk. Maka pejabat zaman dulu istrinya banyak datang ke daerah, ditawarin sayur asam. Ya kan? Tapi yang masak manis, yang masak orangnya manis, sayurnya asam. Itu siapa? Banyak kisah-kisah para tokoh-tokoh yang juga dulu memang dalam sejarah peperangan, juga di dalam perjuangan mereka akhirnya memang karena kekuasaan terlalu lama, demam-demam zaman dahulu gitu ya, selalu diidentikan dengan suka-suka sampai pegang kumis. Siapa ini? Nah ini penting, 3 ekonomi. Selebihnya masalah-masalah psikologis. Banyak juga pasangan yang bercerai gara-gara suaminya istrinya gangguan jiwa, tiba-tiba curiga berlebihan, halusinasi, ada bisikan-bisikan. Makanya banyak kasus ayah membunuh anak, ibu membunuh anak karena ada bisikan halus. Ini kan dia harus dirawat, harus minum obat. Maka standar saya kalau menerima pasien, klien saya tanya, ada bisikan nggak, ada halusinasi nggak? Kalau itu bukan serukan ranah psikolog, tapi sudah ranahnya parasia, harus minum obat. Ini penting. Jadi orang banyak berpendapat, apa sih sumber konflik? Yang pertama komunikasi. Makanya saya katakan yang paling berat itu adalah saya sebagai ketua sekolah tinggi ekonomi. 2 orang sarjana ekonomi menikah lalu bercerai gara-gara masalah ekonomi. 2 orang sarjana komunikasi menikah lalu bercerai gara-gara masalah komunikasi. Jangan sampai di sini ada sarjana ekonomi banyak, jangan sampai. Ternyata masalah yang pertama dalam konflik rumah tangga itu adalah komunikasi. Khususnya ibu-ibu. Begitu pulang kerja suami nangis. Mama kenapa? Masa papa nggak tahu? Kita cerita. Emang suamimu peramal? Cerita kenapa? Ada apa? Aku tersinggung, aku sakit hati, aku marah, aku emosi. Kebanyakan di kita diam. Bahkan saya punya klien yang bisa ranjang nggak bicara selama 2 tahun. Apa gara-gara apa? Gara-gara cemburu. Akhirnya suaminya pun selingkuh beneran. Awalnya nggak selingkuh kan? Tapi karena istrinya nggak pernah mau disentuh selama 2 tahun, dia pun akhirnya selingkuh. Jadi komunikasi ini penting. Bapak-bapak yang hari ini sudah mulai lansia, umur 60 tahun ke atas itu ujian. Banyak juga lansia yang mau bercerai juga. Udah nggak bisa jalan lagi mau cerai juga. Karena ego, harga diri. Ya, makanya sebuah riset menunjukkan faktor yang paling banyak menyebabkan bercerai itu adalah karena harga diri. Merasa dihina, direndahkan. Saya paling berat kalau menghadapi klien yang satu alumni UGM, satu alumni ITB. Wow, berat pusing. Karena 2 orang pintar. Satu alumni UI, satu alumni IPB. Wow, ribut. Karena membawa jas alma mater. Saya kan anak UI, saya kan anak IPB. Masa saya dihina? Ya, ini penting. Tapi paling enak itu sama santri, sama alumni pondok. Disuruh isi langsung. Oh, masuk disuruh. Suruh oleh Nabi, atau disuruh selawat langsung apa belum istrinya. Tapi semakin tinggi gelarnya, semakin susah didamaikan. Ini penting. Yang kedua personal, perbedaan nilai, budaya. Makanya banyak orang di usia muda itu cerai kenapa? Gagal beradaptasi. Gagal nih. Gagal beradaptasi dengan mertua. Banyak juga mertua-mertua ini yang sombong, yang kasar. Seolah-olah menantu perempuan itu harus nurut. Padahal anaknya nggak ngasih apa-apa.
kamu harus taat sama suamimu, kamu harus nurut semuanya, nggak boleh bantah. Padahal suaminya nggak ngasih komplainnya. Masa istrinya nggak boleh komplain? Padahal itu ada dalam psikoterapi. Tetapi ada juga konflik mertua dan menantu karena emptiness syndrome. Sindrom kandang kosong. Burung itu Pak, yang biasa menemani anaknya, tiba-tiba anaknya terbang, dia teriak. Begitu juga seorang ibu. Ibu yang anak laki-lakinya, dia besarkan, dia asuh, dia kasih makan, dia sekolahkan, tiba-tiba menikah dan tinggal dengan orang baru. Dia kesepian, dia marah, makalah mulai dia mencari perhatian, dia cari-cari masalah, dia baperan, dia nangis-nangis. Makanya ibu-ibu sekalian, jangan sekali-sekali menyakiti hati mertua kita, karena sesungguhnya tidak ada ibu yang jahat, tidak ada mertua yang sempurna. Ibu pun akan merasakan bagaimana kehilangan anak. Anak-anak yang hari ini sudah menikah, jangan tinggalkan ibu, jangan jauhi dia, karena sesungguhnya surga kita ada di bawah telapak kaki. Berdoa dia di tengah malam demi kesusahan kita. Ketika datang pengajian di Aisyah, ada snack dimasukkannya ke dalam tas demi anaknya di rumah. Datang dia ke kondangan kenduri, disuruhkannya goreng ayam supaya anaknya juga bisa makan ayam. Ketika sekolah, berhutang dia sama tetangga dengan syarikat begini demi anaknya bisa sekolah. Menghadap dia ke kepala sekolah karena anaknya belum bayar. Di situ dikorbankannya semua harga diri demi kesuksesan anak. Tapi kenapa begitu anaknya sukses, banyak anak yang melupakan ibu? Ini penting. Untuk itu, paradigma kita sebagai anak, tidak ada ibu yang jahat, tidak ada ibu yang pendendam, tapi ibu ini perlu perhatian. Karena lansia itu menghadapi gejolak psikologis. Yang pertama usianya, fisiknya. Yang kedua, dia nggak punya jabatan lagi. Yang dulu pakai seragamnya tidak dipakai lagi. Yang dulu orang anak buahnya menelpon minta arahan, tidak ada lagi yang minta arahan. Dia mengalami post power syndrome, sindrom kehilangan jabatan. Yang ketiga, fisiknya sudah menurun, ingatannya menurun, kupingnya menurun, penglihatannya pun sudah menurun. Untuk itu, jangan baper dengan orang tua kita. Banyaklah mendengar, minta arahan. Ini penting. Yang ketiga, struktur. Banyak sekarang, tadi Ustaz Kurniawan juga bercerita, kenapa banyak konflik? Karena banyak keluarga-keluarga yang sudah tidak menjalankan fungsi. Sekarang banyak laporan dari para istri, ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak mencari nafkah, hanya menumpang hidup dengan istri. Bahkan ada kasus yang saya tangani paling menyedihkan, istrinya yang paling kerja, yang ASN, suaminya di rumah, suaminya pula yang megang ATM istrinya, suaminya pula yang mengatur keuangan istrinya. Ini laki-laki nggak punya harga diri, nggak tahu malu. Karena sesungguhnya dalam Islam mencari nafkah itu adalah tanggung jawab suami. Tidak ada istilah menganggur berusaha. Kalau antum semua tidak gengsi, insya Allah membukakan jalan. Saya dulu waktu tinggal kuliah di Malaysia, kalau nggak punya uang yang saya lakukan, saya mandi, saya pakai baju yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Ada aja ngajak makan, kasih duit, kasih kerjaan. Karena apa? Karena bergerak. Bergerak, terus bergerak. Kalau kita bergerak, akan ada dua kemungkinan, gagal dan berhasil. Tapi kalau kita tidak bergerak, sudah pasti tidak berhasil. Ini penting. Jangan malu dan risau. Rata-rata orang sukses kita baca biografi, rata-rata mereka tidak malu. Dan mereka mengalami proses yang panjang. Bahkan ada yang harus dipenjara, ada yang harus dihina, ada yang harus mungkin dizolimi, ditipu. Tapi mereka tidak dengar. Mereka bangkit. Orang yang pernah kena hujan badai, mereka tidak akan takut dengan hujan di diri. Tapi kalau kita belum pernah kena badai, baru petir, kita udah beres kecil. Karena kita tidak
punya pengalaman agak banyak. Untuk itu, jangan berpangku tangan. Jangan hanya menunggu, tapi bergerak. Air yang bergerak di pegunungan, semakin dia bergerak, maka air itu akan semakin jernih. Tapi kalau dia tidak bergerak, lalat-lalat akan hitam, debu-debu akan hitam, kotoran-kotoran akan hitam. Jadi tadi kemarin saya dapat WA dari seorang klien saya dari Hong Kong, pekerja migran. Pak Iqbal, kalau tanya, kalau malas itu ada obat ya Pak? Malas itu ada obat. Kenapa banyak orang malas? Dia kehilangan motivasi hidup. Dia kehilangan role model. Dia nggak punya mimpi. Ya, makanya orang yang mimpinya besar, maka tenaganya mereka besar. Tapi orang yang mimpinya rendah, maka energi yang dia keluarkan itu. Ini penting. Dan yang ketiga adalah sosial norma, prejudice, lingkungan mempengaruhi. Bapak-bapak yang berada di lingkungan yang buruk, toksik. Contoh, ada seorang suami yang baik, soleh, sering ngaji sama istrinya, tiba-tiba dia bekerja di sebuah perusahaan asing. Lalu temannya bosnya ngajak, bro, kita ke karaoke. Awalnya dia menolak. Bapak, saya di parkiran aja, saya nunggu di luar aja. Bulan depan dia ajak lagi, ayolah. Baik Bapak, saya nunggu di lobi aja ya Pak. Dan lama-lama akhirnya dia pun karaoke di situ. Dan akhirnya lama-lama dia di zina. Lama-lama dia akhirnya terkena penyakit menular seksual dan bahkan ada yang kena HIV/AIDS. Jadi selingkuh ini bukan perkara mudah, ini perkara serius. Ada seorang ustazah rajin ngaji kemana-mana dia sih terang. Satu hari sariawannya nggak sembuh, badannya kurus. Lalu dia cek ke puskesmas, apa yang terjadi? Dia kena HIV/AIDS. Bagaimana mungkin? Saya nggak pernah ngomong-ngomong. Dipanggil suami, dan ternyata suaminya suka jajan, dan suaminya pun kena HIV/AIDS, dan dialah menularkan kepada pasangan. Maka SOP kami di rumah konseling, kalau ada ibu-ibu yang melapor data konseling dan memberitahu bahwa suaminya berzina, maka kami minta dia segera mengecek kesehatan. Karena ada dua kemungkinan, infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Dan yang paling menyedihkan, inkubasinya tidak langsung, bertahun-tahun. Ada seorang suami sebelum menikah, dia berzina sama pelacur. Ketika sebelum nikah dia cek sehat, tapi lama-lamanya istrinya kok kena penyakit seksual. Ternyata masa inkubasinya yang bertahun-tahun. Suaminya mengaku dia paksa sebelum nikah pernah 5 tahun lalu saya berzina dengan pelacur penbil, dan istrinya menanggung kena kencing nanah. Mengerikan. Jadi jangan anggap remeh zina, jangan anggap remeh selingkuh, karena selingkuh menghancurkan hubungan keluarga, membuat anak-anak sakit hati. Rata-rata anak LGBT homoseksual yang saya tangani, mereka adalah kebencian, kemarahan kepada ayah, karena ayahnya menyakiti ibunya, karena ayahnya kasar, ayahnya tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya, ayahnya tidak bisa menjadi contoh, dan ayahnya selingkuh. Kalau bapak tidak suka sama ibu, ada yang tidak berkenan, sampai kepada bertemu dengan wali, ayah anda, kakak, aku punya masalah sama anak bapak. Apa masalah? Dia bangun terlambat, dia tidak pernah sholat, dia tidak mau mengurus anak, dia selalu melawan, membantah. Itu ada aturan di musyawarah, dipanggil, mau berubah nggak? Mau berubah kayak itu. Karena yang kalau nggak punya pasangan, nggak punya anak, ini mungkin masih ringan efeknya. Karena ada juga teman saya dulu sahabat yang dia itu sudah belasan tahun nikah nggak punya anak. Akhirnya sering cekcok, cerai dua-duanya. Lalu pulang ke Indonesia. Sama-sama menikah ketika liburan, balik lagi dan sama-sama punya anak. Menarik, gak ada yang menunggu. Dan ini sama-sama bersahabat, sama keluarga lagi. Jadi ini penting bagaimana situasi-situasi ini. Yang terpenting adalah kita menyelesaikan masalah itu dengan bagus. Tidak ada ajaran Rasulullah membentak, memarahi, memaki
Rasulullah SAW menikah di usia 25 tahun dengan Sayyidah Siti Khadijah di usia 40 tahun. Sayyidah Siti Khadijah sudah menikah 2 kali dan punya anak. Tapi Rasulullah SAW tidak menikah lagi selagi sampai Siti Khadijah meninggal di pangkuannya di usia 65. Itu baru sunnah. Jadi kadang-kadang bapak-bapak mau nikah aja ke sunnah. Sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya meninggal dulu istri kita. Bukan begitu saja. Oh, bukan baik. Tidak. Ya walaupun tidak ada larangan, saya teramai di bantah dia. Nggak ada, memang nggak ada larangan. Tapi Rasulullah setia dulu. Kata bapak-bapak nggak ada rencana. Next, kemudian juga sumber konflik keuangan. Tadi saya sampaikan di awal, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, saya simpul. Jadi saya nggak banyak mengutip hadis ayat. Saya bercerita pengalaman saya menangani kasus-kasus. Masalah keuangan ini bukan berat. Kita punya mengatakan, ini gara-gara uang semuanya hancur. Ya memang, karena kita hidup di dunia materialisme. Sekolah dibayar kan, kita mau apa ya? Kalau nggak bayar gimana? Nggak boleh ujian atau buat pernyataan. Tetap. Untuk itu, keuangan ini penting. Ada juga orang punya uang tapi gagal mengelola uang. Nah ini berantem rusuh. Ada klien saya yang mau bercerai gara-gara istrinya ikut investasi bodong. Akhirnya kena utang. Dia kumpulin uang orang, dia investasikan orang itu nuntut. Sementara yang uang yang masuk melarikan diri. Jadi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan itu, makanya besok-besok bapak-bapak undang beberapa teman saya ada yang ahli manajemen keuangan keluarga. Ini terkadang kita ketika sakit, ya, kemana ada juga seorang atlet yang mau menjual medalinya, itu kita karena salah satunya mungkin karena masalah-masalah kesehatan, di mana kita nggak punya apa namanya jaminan sosial. Kayak atlet ini harusnya memang kedepannya diberi asuransi sampai dia lansia, sampai dia wafat, supaya dia bisa tidak lagi menjual medalinya dan lain-lain. Termasuk kita, ya, bahwa program. Padahal BPJS itu murah, ya? Murah. Tapi ketika kita sakit, yang kita salahkan organisasi kita. Kenapa nggak peduli? Kenapa nggak ada urunan? Padahal sebenarnya sederhana. Kalau kita mau ikut asuransi, Muhammadiyah ada ya kartunya, layanannya. Kalau kita ada ikut BPJS murah, ada 50.000, ada 100.000, itu akan enak sekali ketika kita darurat. Bahkan orang kaya pun pakai BPJS. Kenapa? Karena memang sangat banyak operasi jantung, bypass ratusan juta, bisa kejual itu. Makanya kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial buat keluarga ini penting. Jaminan sosial, termasuk jaminan pensiun. Ya. Mungkin di Muhammadiyah juga sudah dirancang tentang pensiun ini. Karena sesungguhnya pensiun itu akan menghadapi orang semakin pendek usianya ketika dia menghadapi masalah keuangan. Nggak punya perawatan kesehatan. Ketika sakit, dia nggak tahu harus kemana. Ini penting. Anak berapa banyak sama istri yang berantem gara-gara yang satu pengen A, yang satu pengen B. Yang satu bilang di SD di pesantren, yang satu bilang SD Muhammadiyah, berantem. Untuk itu ibu sekalian, hubungan suami istri ini ibarat pilot dan kopilot. Kalau pilotnya sakit, jangan sekali-sekali kopilot mengambil alih hubungan. Tapi kalau pilotnya sakit, jangan pula kopilot meninggalkan hubungan. Karena penumpang akan menjadi korban anak. Ibu-ibu adalah kopilot, ibu-ibu pemimpin dulu, lalu pemimpin kedua. Bu, bagaimana kalau suaminya nelfon? Jawabannya apa? Assalamualaikum, jawabannya apa? Kenapa? Gitu ya? Gimana Pak? Kalau Ustaz nelfon, istri jawab? Ya, oke, ya. Tapi kalau Pak Ketua PCM bilang, Ketua ISIN ngomong, siap Ustaz, ada arahan, ada perintah Bu. Suamimu adalah pemimpin, maka besok-besok kalau suami nelfon, siap sayang, ada arahan, minta arahan. Tapi di dunia kepemudaan arahan lain lagi. Pak Iqbal, kami dari organisasi kepemudaan mau minta arahan. Itu artinya minta uang. Di dunia lapangan begitu saja. Mau ketemu Ustaz, mau ngapain? Mau minta arahan. Jangan minta tausiah. Minta arahan, kami minta uang sanggup.
saya mau kuliah ke Timur Tengah, saya mau ketemu, mau minta arahan. Jadi ibu besok-besok kalau sambil nonton, siap nih, ada perintah, Umi harus merapat ke hotel mana, Umi enak. Umi harus merapat ke mana nih, ke puncak itu mana? Harus, kenapa? Karena suami kita adalah pemimpin, walaupun kita hanya pemimpin, juga pemimpin kedua dari rumah tangga. Ini terkadang ibu mendominasi. Ini mohon maaf, ada sebuah kisah, seorang anak laki-laki tunggal dalam keluarga. Semuanya perempuan, bapaknya jalan pulang. Sama ibunya dibawa arisan, dibawa pengajian, dibawa acara emak-emak, karaokean, dibawa bahkan tidur sama kakak perempuan. Satu hari ini anak ini dari sekolah sebelum dikeluarkan. Kenapa? Karena anaknya melambai. Anaknya kayak perempuan, kayak bedak. Saya tanya kenapa? Dia saya merasa bersama. Karena saya di guru TK, Pak, saya di sering ngajak anak saya ke sekolah, ketemu ibu arisan, bahkan sambil nunggu anak-anak kami karaoke, anak ikut. Dan akhirnya anaknya ke perempuan-perempuanan. Ibu-ibu berikan porsi uang ayah untuk mendidik anak. Ayah, kita punya tanggung jawab. Makhluk hidup apa yang gak punya ayah? Kira-kira kalau hewan itu tahu gak siapa ayahnya? Nggak tahu. Habis kali ini pergi. Jangan sampai kita seperti ini. Kita adalah makhluk hidup yang sempurna. Kalau kita menikah, maka kita punya tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik. Jangan sepenuhnya diserahkan ke ibu. Nanti mulai banyak memikir laki-laki dengan perempuan. Ayah-ayah ini simbol komunikasi, simbol pemimpin, simbol seorang mediator konflik yang terdepan mengambil masalah dan lain-lain. Seksualitas ini juga menjadi masalah. Banyak juga rumah tangga yang berantem gara-gara kepuasan seksual yang bermasalah. Maka bapak-bapak yang hari ini punya masalah dalam seksual, berobatlah. Karena ini menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Kurangnya kematangan, dan juga banyak pasangan muda yang bercerai karena tidak matang emosinya, gangguan psikologi, stres, sosial gadget dan lain-lain. Banyak suami ibu bertanya, Iqbal, kenapa suami saya lebih suka main gadget daripada melihat saya? Sederhana, gampang. Kalau dia main gadget, ibu langsung ambil gadget, langsung suruh lihat ke ibu. Karena kadang-kadang bisa jadi ketika ibu pulang, ketika suami pulang, ibu lagi pakai balsam, bawang, cabai dan punya kayu putih, sehingga gadget itu lebih menarik daripada ibu. Kadang-kadang mau ibu-ibu, banyak juga bapak-bapak yang mengaku selingkuh. Ya sekarang selain selingkuh ada urusan kaku. Ini saya tanya ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz, kalau ada orang nikah diam-diam, nggak tahu keluarganya, itu apa namanya? Kata Ustaz Abdul Somad, kaku. Apa itu Ustaz? Menikah rasa selingkuh. Nah, ini juga berbahaya. Sah, tapi tak beradab. Karena dalam hadisnya dikatakan menikah itu di masjid dipukulkan berbana supaya tidak terjadi fitnah. Tapi banyak sekarang orang menikah diam-diam hanya untuk check-in saja. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau dia tiba-tiba meninggal dunia? Pernah kejadian di Malaysia, seorang supir nikah di banyak tempat, dia tidak kenalkan keluarganya. Suatu hari anak yang menikah, begitu dicek datanya, bin dan bintinya sama. Ini mengerikan. Jadi bukan soal sah dan tidak sahnya, tapi Rasulullah mencontohkan menikah yang beradab. Kalau orang menikah diam-diam, yang terjadi apa? Yang terjadi si perempuan dan anaknya tidak punya hak waris, susah menuntut, nggak punya dokumen untuk sekolah, dan yang rugi adalah perempuan. Maka di sini kalau ada para umahan, perawat, kalau ada orang yang melamar jadi harus jelas, jangan mau jadi simpanan. Karena satu hari juga sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh ke tanah. Ini penting. Jadi kaku ini juga harus kita netralisir. Mungkin sebagian orang mengatakan yang penting kan sah, betul sah. Tapi yang terjadi saya tangani banyak sekali orang-orang yang menikah diam-diam ini membuat masalah baru. Dia kalau dia sehat, kalau tiba-tiba dia sakit. Dan yang paling mengerikan adalah si anak ini tidak punya ayah sepenuh waktu. Ayahnya hanya separuh waktu, hanya untuk check-in datang ketemu pergi lagi. Bahkan ada sebuah kisah seorang ayah
seorang anak punya teman. Temannya ini posting, yang undang temannya ke rumahnya. Datang ke babeko ulang tahun. Begitu datang rupanya bapaknya. Ini kejadian banyak. Ya, jadi ini penting bagaimana kita untuk saling terbuka. Karena pengalaman saya bapak-bapak ibu, orang yang suka bohong itu berdampak ke psikis, jantung berdebar, pusing terus. Maka ada orang yang saya tahu, baik saya yang dia itu nikah sampai 2 kali, 3 kali, ya. Setiap nambah istri nambah nih, ternyata kecemasan semakin stres, kolesterol meningkat. Makanya kalau hidup tanpa rahasia enak kok. Saya sampai istri nggak ada rahasia apa, silakan mau dicek dulu. Bahkan ada ibu pada malam-malam, bapak udah makan belum? Jam 10 malam, nanya saya udah makan belum? Langsung istri saya jawab, udah bu, ada apa? Saya istrinya selesai urusan. Ya, saya pengalaman sebagai isi acara di mana-mana, dia banyak juga Ustaz. Suatu hari ada seorang ibu-ibu mahal telepon saya, Pak Iqbal mau nikah lagi ya? Astagfirullahaladzim. Ini ada ahwat, katanya ngakunya sudah dilamar Pak Iqbal. Mau diajakkan ibu ke kampung kok dia? Nih, istri saya disamping. Aku aja belum pernah. Mau coba cek lagi. Ini benar Pak. Besok telepon lagi pagi-pagi. Pak Iqbal, ini ada mau dilamar ya? Astagfirullahaladzim. Coba ibu cek lagi deh. Besok ini baru Pak Iqbal benar. Ternyata ahwat ini sudah lama menikah, tidak kunjung datang yang lama. Akhirnya muncul penyakit delusi. Setiap ikut seminar, dia anggap ustaznya akan melamar yang lain. Pusing kan? Saya bilang, bu, kalau saya kawin lagi nggak ada yang undang saya, boleh selesai. Jadi tidak halangan mendekatkan boleh, silakan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Lakukan dengan beradab. Ibu nggak boleh juga menutup itu karena ada dalam surat diampulkan. Tapi yang Rasulullah contohkan, semuanya dilakukan dengan terhormat dan beradab. Bukan soal sah. Sama kayak orang sholat saja. Mungkin dia sholatnya sah, tapi mungkin di satu sisi dia dilakukan dengan cara yang salah. Next, ini sampai jam berapa ini? Seru banget ini. Sampai jam berapa ini? 5 menit lagi. Di dalam rumah tangga itu akan ada ujian. Sudah disampaikan dalam surah Al-Baqarah 155, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada mereka. Dan ini penting, bagaimana ayat mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita akan ada ujian. Yang hari ini sedang di atas, jangan terlalu di bawah, bersiap. Mungkin satu hari akan di bawah. Yang hari ini di bawah, bersiap. Mungkin satu hari akan bangkit ke atas. Ini penting. Untuk itu, bagi adik-adik di sini yang belum menikah, ada yang belum menikah ini, atau nanti yang mencari jodoh bapak ibu, hanya belum menikah Pak, jarang. Yang ketua PCM itu merangkul pemuda-pemuda. Yang terpenting adalah pilih yang sabar. Berapa banyak sekarang orang tertipu menikah bercerai gara-gara kenalan di Facebook. Wajahnya putih, tangannya hitam, ternyata pakai filter. Begitu ketemu lagi. Kemudian ada di Jawa berita di koran itu, sebuah pasangan berpacaran online. Begitu bertemu sama-sama lapor polisi karena wajahnya tak sesuai aslinya. Oke, filter. Ya. Demikian juga dengan bagaimana mengatasi konflik, yang solusinya langsung aja. Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana kita bermusyawarah. Ketika ada masalah, kalau tidak bisa diselesaikan, menghadap wali. Mungkin ayahnya masih hidup, ada mamanya, ada abang. Sampai kakak istri saya begini. Bagaimana? Harus dicari, jangan didiamkan. Ya. Saling menasihati dan mengarahkan. Kalau saya sama istri kalau nggak mau
yaitu istirahat tidur. Jangan suaminya baru pulang langsung diserang. Dari mana? Dengan siapa? Ngapain? Jam berapa? Apalagi mama punya istri yang backgroundnya hukum atau penegak hukum. Dari mana? Enggak ya? Enggak juga. Ada juga orang bukan hukum juga gitu. Curiga. Enak gak Pak? Menikah kalau dicurigai itu udah baik-baik. Saya menemukan ada klien saya yang selingkuh gara-gara dicurigai. Padahal nggak pernah selingkuh. Siapa ini? Padahal bukan bakso. Curiga terus. Tapi ada juga yang benar-benar berbohong. Teman saya selingkuh dikasih nama satpam, tukang cendol. Masa tukang cendol nggak punya 12 peralatan? Cendol apaan? Maka saran saya suami istri saling terbuka. Walaupun beberapa ustaz nggak setuju kalau istri itu harus tahu password HP suami. Tapi saya pengalaman saya karena melihat banyak sekali kebohongan di bapak-bapak ini, sebaiknya terbukalah. Tapi jangan tiap hari dipantau, Bu. Ya sekali seminggu. Namanya random sampling dalam metode penelitian. Di cross check, ya. Karena siapa tahu bapak-bapak ini tergelincir. Nongkrong dia di kafe, ada pula anak gadis menawarkan rokok. Dia mungkin nggak beli rokoknya, tapi ngasih kartu namanya. Aneh. Ya. Kenapa? Yang ditawarkan di luar sana mengerikan. Mengerikan. Saya sering diundang di hotel-hotel, diundang ke daerah, dikasih hotel yang mewah. Bayangkan di Pampar kita di Pelayu kita poster massage. Bisa diundang ke kamar. Saya kira tadi saya potong bisa masak. Ternyata perempuan semua ini. Boleh Pak, tapi nggak ada laki-lakinya, ini perempuan semua. Ini masak apa? Akhirnya tadi saya sembuh dengan sendirinya. Karena ternyata sudah jadi industri. Bahkan mohon maaf murah. Sekarang prostitusi tidak lagi memakai gerbong, makanya murah. Mereka open BO, self service, marketing sendiri, nggak pakai pihak ketiga. Karena dunia digital. Padahal itu mengeluarkan penyakit. Itu jorok sekali. Tapi ketika banyak orang berantem sama pasangannya, kesepian, termasuk yang LDR nih, mohon maaf. Orang-orang LDR ini ada empat kemungkinan. Yang pertama dia sabar, imannya kuat. Yang kedua, dia akan melampiaskannya dengan berbagai hiburan. Termasuk yang pergi ke malam, karaoke, atau punya olahraga yang positif. Yang ketiga, dia kecanduan video call. Orang kesepian itu larinya pasti ke internet. Yang keempat, dia selingkuh. Jadi penting. Jadi apalagi di kantor banyak sekali kasus-kasus cerita, bahkan udah jadi tren Pak. Sekarang saya baca di media ada namanya husband at work. Jadi suami istri ini karyawan sama-sama punya suami di rumah, punya istri di rumah, tapi mereka di kantor berlaku seperti suami istri. Manggil papi, suap-suapan, pangku-pangkuan. Namanya husband at work. Suami di tempat kerja. Dan itu terjadi di sesama karyawan. Udah biasa aja, udah saling tahu sama tahuannya. Apalagi yang ramai di Bekasi ya, kan? Kalau mau kontraknya diperpanjang, dia harus staycation sama bos. Diajak nonton, diajak juga mungkin diajak jalan. Mungkin. Itu mengerikan. Jadi banyak sekali ujian-ujian dunia ini kita mungkin selama di Jakarta aman-aman saja. Tapi coba kita keluar. Saya sering traveling masuk. Banyak sekali. Ya, seperti saya diundang di sebuah tempat di Jawa Barat sama istri kebetulan. Saya malam-malam turun jam 10 karena lapar gitu. Ada kafenya. Begitu saya duduk, ternyata sudah banyak perempuan yang memang dia nongkrong aja di situ, dia main HP pura-pura, tapi pakaiannya juga, gitu ya. Dia memang udah jadi industri. Jadi industri. Makanya ini mengerikan ke depan. Apa yang terjadi kalau kita biarkan generasi-generasi ini? Untuk itu, mencari mediator. Kalau konfliknya ada, cari mediator. Mungkin ketua PCN, ya kan, mungkin ketua masjid, Pak Kiai menjadi mediator, Pak Kiai ya. Ini penting. Tetapi mediator ini pun harus memiliki ilmu. Jangan pula berpihak sebelah. Tentang lo diajak kopi sama suaminya bro, nanti istri saya konsultasi ya. Nanti kita atur. Harus adil.
Makanya ustaz-ustaz, para kiai, para ustaz yang ingin jadi mediator kuncinya satu. Ketika ada orang cerita tentang masalah rumah tangganya, jangan hanya mendengar satu belah pihak, tapi dengarlah dua belah pihak. Bahkan gunakan sertifikat ada, gunakan sumber lain untuk memvalidasi informasi. Karena banyak juga pasangan-pasangan ini yang playing victim. Dia yang mungkin suaminya yang nyakar suaminya, dibilang ya suami saya KDRT. Padahal barang bukti suaminya cakap. Ada datang ke rumah saya Ustaz, tato ulang kobra, gondrong, nangis tuh. Kenapa Pak? Saya dicakar istri saya Pak. Ternyata ibu ini banyak juga ya melakukan yang dia cuma suaminya gengsi melaporkan ke polisi. Jangan sampai ada di koran lelaki gondrong bertato dicakar istrinya. Kayak enak banget. Termasuk pelaku selingkuh sebenarnya paradigma selingkuhnya hanya diarahkan pada laki-laki. Kalau saya buka email saya banyak sekali suami dan istri yang mengaku ataupun menceritakan bahwa istrinya berselingkuh. Cuma dia nggak mau posting di sosmed, langsung ditinggalkan aja kasih contoh. Menghadirkan percaya selesaikan dengan kasih sayang ini penting. Makanya kalau carilah waktu untuk berdua jalan bersama kepada pasangan kita, ingat lagi masa-masa susah dan lain-lain. Diselesaikan dengan kasih sayang dan ini lagi. Saya kira ini dapat saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab. Nanti slide-nya kita bagi, dan yang terakhir pilihlah pengetahuan. Pendidikan ini penting. Ya, bagaimana pendidikan keluarga ini sekarang sudah tidak ada lagi di sekolah-sekolah. Ya, mungkin ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, Aisyah bisa buat program pendidikan pernikahan. Pendidikan pernikahan ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi terjadinya pencegahan perceraian. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sungguh indah bunga selasih, enak dimasukkan ke dalam masakan. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan halal bihalal yang sangat besar. Makan kentang di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan materi. Untuk itu kita 15 menit sesi tanya jawab. 2 pertanyaan dari Bapak dan 2 pertanyaan dari Robi. Ya, yang pertama dari Baras, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya bertanya Pak, sering orang sama saya yang sudah pada umur yang 60 itu suaminya masih gagah, istrinya sudah menopos. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Karena selingkuh aja Pak ya, gitu. Itu ya. Terima kasih Pak. Lanjut yang kedua, atau dari Ibu takut dibilang curhat Ustaz. Ya berarti ngaku bolos. Ada lagi Bu? Udah pernah semua. Saya udah bisa ngomong. Oke, langsung aja Ustaz dijawab karena yang lain mungkin jawabin nanti. Baik, ini benar Bu, ini serius nih. Jadi memang kenapa salah satunya banyak suami menikah lagi di usia 50 tahun itu? Di satu sisi dia mengalami buta karir, si istri mengalami masalah menopang, itu benar. Tetapi ada caranya, memakai lubrikan gigi atau lubrikan pelumas tambah. Karena orang menopang ini dia sudah tidak keluar lagi cairan, sehingga ketika berhubungan sakit, makanya menghindar. Pura-pura demam lah, meriang lah. Makanya salah satu caranya adalah dengan pelumas
pintu rumah terbuka di itu. Tapi kalau dia nggak bahagia, maka dia malas-malasan, dia sakit-sakitan. Nah, ini penting karena orang psikologi kami memahami 70% penyakit itu salah satunya karena psikis. Lagi meriang demam, tiba-tiba ditelepon, Ustaz, ini ada orang menyumbang 1 miliar berdosa. Apa? 1 miliar langsung sembuh. Dulu kita lagi demam ya, menunggu pengumuman SPBTN, meriang. Begitu diumumkan lulus langsung sembuh. Saya kemarin demam meriang beneran. Tiba-tiba ditelepon sama teman saya. Pak Iqbal pernah jadi petugas haji ya? Iya Pak, saya pernah haji 2 kali. Ini minta tolong besok gantikan saya mengisi calon petugas haji se-Indonesia. Dia serang haji, langsung saya sembuh, langsung nyiapin bahan saya. Karena saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menjadi petugas haji. Jadi psikis. Makanya kalau ada bapak-bapak istrinya murung aja, dikit-dikit bisa balsam, bisa lepas, itu bukan sakit. Ajak jalan dan bawa ke toko emas, jangan ke rumah sakit. Makin sembuh makin sakit ya. Bawa ke toko emas. Terima kasih. Ada lagi yang ayo ibu. Ini kalau langsung datang ke Ustaz, bayarnya mahal. Konsultasi, ini nanya aja. Sudah? Oh, ini untuk APCM. Ini mewakili temannya nih, tadi ya nanya ini. Ya sebenarnya pertanyaan ini muncul gara-gara saya termasuk yang sering didatangi masalah-masalah konflik rumah tangga. Yang pertama masalah tadi itu hubungan ranjang. Rata-rata yang 50 tahun ke atas orang kita bilang udah pada meleho ya, maunya doang. Jadi suami istri itu males karena apa? Karena segan mandinya tinggal repot-repotin doang. Itu rata-rata. Yang kedua, ketidakpahaman. Ternyata apa Ustaz? Jadi gini, orang laki itu secara psikologis kalau udah 50 tahun ke atas, hormon laki-lakiannya, testosteronnya turun, estrogennya meningkat, hormon kewanitaannya meningkat. Sementara perempuan itu kebalik, hormon keperempuannya yang menurun, tapi hormon laki-lakiannya tetap. Sehingga banyak ibu-ibu 40 tahun ke atas itu lincah gitu, karena memang hormon laki-lakiannya dia tetap. Makanya perempuan bisa naik mobil, bisa naik motor itu di usia 40 tahun. Makanya ada mama, istilah mama naik motor, sen ke kiri belok ke kanan, karena ini baru bisanya, berani dia. Kita makin takut. Ternyata apa? Ternyata saya itu juga begitu. Kalau untuk anak-anak agama istri itu nggak enak, kayaknya sepi. Udah mulai rasa takut, belajar mobil takut, ini takut, semuanya takut. Nggak kayak kita lagi. Nah, yang pertanyaan saya gini, Ustaz, berkaitan dengan yang tadi itu. Hubungan ranjang, karena orang laki itu nggak ada batasnya, perempuan ada menopause-nya, laki nggak ada. Bagaimana tuh cara mengatasinya? Karena rata-rata masalah itu laki-laki itu misi kemampuannya begitu, dia tetap bisa dilayani. Yang kedua, yang tadi itu bahwa kita ini lelaki makin kesana makin manjat, makin emang enggak, karena memang Allah ciptain begitu supaya apa? Supaya kita tambah lembut mungkin tua itu, nggak tantang teneng lagi, maka hormon laki-lakiannya dituruni. Bagaimana ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul, ini menarik ya. Ini ilmiah Bapak Ibu ya. Jangan dianggap ini bicara tentang sesuatu yang tidak pantas dibaca, tapi ini adalah ilmu. Bahwa bapaknya di saat suami usia 50 lagi puncak karir uang banyak, si istri sudah mulai merasa masalah karena sakit. Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak memahami hubungan seksual, tabu. Padahal hubungan seksual tidak ada hubungan sama ukuran. Ini soal strategi, teknik. Ya, nggak ukuran, bahkan tidak berdaya pun masih bisa memuaskan istrinya. Ya, termasuk ketika istri lagi menstruasi pun masih bisa memuaskan istri suaminya. Karena sesungguhnya ya hubungan seksual itu bukan soal ukuran yang ada, tapi soal bagaimana menemukan titik-titik
penting untuk merangsang pasangan. Makanya orang selingkuh itu Pak 4. Saat istri menolak, saat istri haid, itu banyak orang ke pelacuran. Saat istri menstruasi, nifas, saat istri hamil. Jadi banyak yang tabu di masyarakat kalau hamil nggak boleh disentuh. Bahkan orang tuanya memulangkannya ke kampung. Ini aneh juga. 4 hal ini yang saya dapati dari klien saya. Jadi ketika ditolak, disitulah muncul ide-ide. Kalau dia punya iman ya mungkin nikah lagi. Kalau iman dia tidak kuat, dia pergi ke prostitusi. Makanya yang mengerikan itu, makanya ibu-ibu kalau dia capek, nanti besok-besok ibu isi yang undang istri saya deh bicara khusus tentang seksual. Istri saya pakar. Karena membahagiakan suami juga bisa dengan cara lain. Bisa dengan cara lain. Ya, bisa dengan tangan, bisa dengan lain-lain. Enggak harus berhubungan secara kelamin dengan kelamin. Ini ilmunya, ini terbuka gitu. Jadi bukan bicara seksual pornografi, tidak. Dan lubrikan ini cukup membantu. Ya, karena ibu-ibu yang usia menopause itu udah mulai kuring-kuringan, malas-malasan, apalagi nggak bergairah, ngomel. Ya. Makanya kan perempuan dalam risetnya dia mengeluarkan 25.000 kata per hari. Laki-laki hanya 7.000 kata. Yang paling enak itu punya istri dulu, pulang-pulang udah tinggal capek dulu. Karena kata-katanya udah keluar. Tapi kalau istrinya kemana-mana, nah habis lah. Dia harus mengeluarkan 25.000 kata. Ya jadi ini penting, betul kata Ustaz Dunia. Jadi nanti kita belajar khusus lah. Nggak enak bicaranya di sini, nanti sesi khusus ibu-ibu, bapak-bapak dengan saya bisa. Karena banyak sekali yang tahu bicara seksual. Padahal keharmonisan rumah tangga ini bicara seksual. Ya ini penting. Jadi jangan terlalu tabu, tapi juga harus dipadukan dengan ilmu syariat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz yang menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu dan sekalian, kiranya selesai sudah bicara pengajian gabungan halal bihalal menjaga masa. Begitu, marilah kita tutup majelis kita ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya membacakan yang salah mohon maafkan. Assalamualaikum